Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Wulandari dengan NIM 2481010140. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembaruan dan modernisasi Islam di Iran. Baik, tanpa berlama-lama, mari langsung simak penjelasan berikut. Sejarah panjang Islam di Iran bukan sekedar kisah tentang kerajaan dan ulama, tapi juga tentang perjuangan intelektual dan sosial menuju pembaruan. Iran memiliki dinamika yang unik, karena modernisasi di sana selalu beriringan, bahkan sering berbenturan dengan nilai-nilai Islam yang telah mengakar kuat dalam masyarakat. Kalau kita menelusuri ke belakang, Iran mengalami masa keemasan intelektual sejak era Safawiyah, saat Syiah Isna Asy'ari menjadi mazhab resmi di negara. Namun memasuki abad ke-19, tekanan Barat mulai terasa. Kekaisaran Qajar yang berkuasa kala itu menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan ekonomi, kelemahan militer, dan masuknya pengaruh kolonial Eropa. Dari sinilah muncul gagasan untuk melakukan pembaruan, bukan hanya di bidang politik, tapi juga dalam cara berpikir umat Islam di Iran. Gerakan pembaruan Islam di Iran mulai tumbuh lewat kaum intelektual dan ulama yang menyadari pentingnya adaptasi terhadap dunia modern. Salah satu tokoh awal yang berpengaruh adalah Jamaluddin Al-Afghani, tokoh pemikir muslim revolusioner yang meskipun bukan orang Iran asli, memiliki pengaruh besar di dunia Islam, termasuk di Iran. Ia menyerukan agar umat Islam meninggalkan taklid buta dan membuka kembali pintu ijtihad, yakni berpikir kritis terhadap teks dan realitas zaman. Bagi Al-Afghani, kemajuan tidak berarti meniru Barat, tetapi memanfaatkan akal dan ilmu pengetahuan tanpa kehilangan roh Islam. Gagasan seperti ini kemudian diteruskan oleh generasi setelahnya, terutama pada masa revolusi konstitusional Iran pada tahun 1906. Dari sinilah modernisasi politik mulai diuji. Para ulama dan intelektual menuntut pembentukan konstitusi, parlemen, dan pembatasan kekuasaan raja. Meskipun gerakan ini belum berhasil sepenuhnya, ia membuka pintu bagi ide tentang Islam dan demokrasi yang terus bergema di Iran hingga hari ini. Saat memasuki abad ke-20, muncul gelombang baru pembaruan pada masa Reza Shah Pahlavi. Ia melakukan modernisasi besar-besaran seperti membangun infrastruktur, mengubah sistem pendidikan, dan membatasi peran ulama dalam kehidupan publik. Namun, kebijakan ini tuh bersifat top-down atau sekuler, modernisasi ala Barat yang meminggirkan agama. Akibatnya, banyak ulama dan masyarakat merasa identitas Islam merasa terancam. Dari sinilah benih perlawanan ideologis mulai tumbuh. Pada periode ini pula muncul tokoh penting seperti Ali Shariati, seorang intelektual muda yang menggabungkan semangat modern dengan nilai-nilai Islam revolusioner. Ia memandang Islam bukan hanya sebagai agama ritual, tetapi sebagai gerakan sosial pembebasan dari penindasan. Menurut Shariati, umat Islam perlu merekonstruksi pemahaman mereka tentang iman agar relevan dengan perjuangan keadilan sosial dan kebebasan manusia. Ia sering disebut sebagai arsitek intelektual revolusi Islam karena pemikirannya menginspirasi generasi muslim Iran pada dekade 1970-an. Puncak dari dinamika pembaharuan itu terjadi pada revolusi Islam 1979 yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini. Berbeda dengan modernisasi sekuler ala Barat, revolusi ini mencoba menggabungkan agama dan politik dalam satu sistem, yaitu Republik Islam. Khomeini memperkenalkan konsep wilayah al-faqih, yaitu kepemimpinan oleh ulama yang menjadi dasar teologis bagi pemerintahan pasca revolusi. Bagi pendukungnya, ini adalah bentuk modernisasi spiritual, yakni negara modern dengan nilai Islam sebagai fondasinya. Namun, bagi pengkritiknya, sistem ini tuh justru berpotensi
mengekang kebebasan dan pluralisme. Setelah revolusi itu, Iran menghadapi tantangan besar seperti bagaimana menjaga semangat pembaruan sambil tetap berpegang pada prinsip Islam. Pemerintah berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk program nuklir dan riset sains modern. Namun dalam kerangka moral Islam, di sisi lain muncul generasi intelektual baru seperti Abdul Karim Sorus yang menekankan pentingnya kebebasan berpikir dalam Islam. Sorus mengkritik dominasi negara terhadap tafsir agama dan mendorong pemisahan antara agama sebagai nilai spiritual dan politik sebagai urusan publik. Pemikirannya menjadi bagian penting dari wacana reformasi Islam di era modern Iran. Dengan demikian, pembaruan dan modernisasi Islam di Iran bukanlah proses linear, tetapi dialektika yang harus bergerak antara tradisi dan inovasi, antara agama dan rasionalitas, antara keinginan menjaga identitas dan tuntutan perubahan. Iran telah menjadi laboratorium sosial dan intelektual dunia Islam, tempat berbagi ide pembaruan diuji dan ditafsirkan kembali. Akhirnya, perjalanan modernisasi Islam di Iran mengajarkan satu hal penting, bahwasanya kemajuan tidak selalu berarti meniru Barat, tetapi menemukan keseimbangan antara nilai ilahi dan tuntutan zaman. Selama umat Islam berani berpikir kritis, terbuka terhadap ilmu, dan setia pada prinsip keadilan, maka semangat pembaruan itu akan terus hidup bukan hanya di Iran, tetapi di seluruh dunia Islam. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan pembaruan dan modernisasi Islam di Iran. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Saya Reva Wulandari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.